Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sandro Aldi Akbar, NIM 23963670. Prodi saya adalah Ilmu Komunikasi. Oke, teman-teman. Terus asal saya dari Madiun dan usia saya tuh sekarang harusnya 20 ya, harusnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Nah, aku nggak tahu ini termasuk udah pernah atau tidak, tapi dulu tuh waktu masih sekolah itu saya pernah menjadi pemimpin upacara. Saya itu ya memimpin jalannya upacara waktu upacara hari Senin sekolah biasa lah. Itu nggak tahu tuh aku masuknya itu sudah pernah atau belum. Jika belum pernah, saya membayangkan menjadi pemimpin sebuah startup. Kita akan memimpin itu, berusaha menjadi startup yang baik, ya kan. Waktu saya jadi pemimpin upacara itu juga berusaha yang menjadi yang terbaik, soalnya kita tuh harus mengatur sebuah jalannya upacara lah, kalau gitu ya biasanya. Oke, lanjut kedua. Oke. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua itu berarti nama sekolahnya adalah SMP 1 Pilang Kenceng. Oke. Alamatnya jadi Desa Luoro, Kecamatan Pilang Kenceng, Kabupaten Madiun. Jenis usaha sekolah, ya, sekolah. Nama produk dan jasa pemimpin sekolah. Kalau itu tidak termasuk jadi pemimpin, berarti saya akan bayangkan seperti BKT lah, ya, BKT. Startupnya BKT, nama perusahaannya BKT. Alamatnya ada di Maguwo. Terus jenis usahanya tuh rental kamera. Bisa rental kamera, bisa nyewa jasa BKT. Nama produk ya itu tadi, visi. Yang pertama visi dulu, teman-teman. Visi saya apabila menjadi pemimpin di BKT adalah semoga kedepannya itu menjadi tempat yang lebih baik. Kita bisa lebih ramai lah, mungkin. Soalnya yang ramai sekarang itu lumayan ramai sih, itu sewa kamera. Dan impian saya itu jasanya lebih didorong lagi, soalnya jasanya tuh jarang banget soalnya, teman-teman. Untuk misinya mungkin kita lebih ke promosi dulu, soalnya promosinya kurang. Lebih ke promosi dulu, didorong tuh promosinya, soalnya promosinya itu lebih ke rental kamera, bukan jasanya. Jadi kurang gitu, teman-teman. Strateginya mungkin ya kita tuh harus komunikasi lebih baik, soalnya di BKT itu jujur saja, teman-teman, komunikasinya kurang. Jadi lebih komunikasi lagi, lebih ke matangkan strateginya, matangkan ini tujuannya kemana gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, proses memimpin. Jadi kita tuh harus berkomunikasi kepada anggota kita. Kita tuh harus berkomunikasi, ya paling jelas itu berkomunikasi. Kita mencangkup, kita tidak boleh kayak yang anggota satu itu baik banget, bagus banget, terus yang satunya jelek, terus gak ditemani, gak dikomunikasi. Itu jangan, itu harus dikomunikasi semua. Kalau misalnya jelas, kita tuh juga harus memimpin. Bukan kalau yang satunya, anggota satu ngomong kita itu sebaiknya terus kita tuh harus kasih masukan, bukan langsung oh iya itu harus, terus yang satunya ngomong gitu kasih masukan lagi, iya semuanya dilakuin. Itu jangan, soalnya itu nggak bagus. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Selanjutnya, kalau di PKT itu dijelaskan tuh gampang ya, teman-teman, soalnya mereka tuh cukup pengertian. Oke. Mungkin proses menjelaskannya itu kita rapatnya, biasanya PKT rapat tuh hari Jumat, habis Jumatan ya, habis Jumatan biasanya tuh rapat. Kita tuh evaluasi apa yang kurang, apa yang gak enak, terus menjelaskan tujuan kita tuh selanjutnya gimana. Kita harus menjelaskan lah, harus mematangkan satu jalan, jangan misah-misah semua, soalnya BKT itu punya pikiran masing-masing, jadi kayak misah semua gitu. Mungkin proses menjelasannya ya kayak gitu ya, proses menjelasan itu seperti itu paling. Menghadapi masalah ya jelas rapat diomongin, kita harus ngomongin, itu harus dijelasin, harus diomongin, harus diomongin. Sebagai contoh tuh kemarin semester ini itu kita pernah kayak rencana mau liburan bareng, ngecamp di Bukit Tinatar, dan ada beberapa yang nggak ikut. Dan itu karena komunikasinya kurang tuh, kayak yang nggak ikut tuh ngerasa diomongin dari dalam, dari belakang, jadi kayak nggak enak. Terus waktu rapat tuh ada yang ngomong, ada yang
istilahnya ya ngomong lah itu nggak enak, sebaiknya itu soalnya itu nggak semua orang nggak semua anggota PKT itu bisa mau loh, mau ngecamp, mau soalnya itu ada beberapa yang introvert tuh nggak suka keluar rumah, ngerasa diomongin di belakang. Jadi itu masalah internal. Kalau masalah eksternal itu dulu PKT ngadain hunting bersama dengan anak semester 1 ya. Itu sempat ada masalah soalnya kan tabrakan sama jadwal kita syuting teaser talk show. Jadi agak masalahnya ya kita harus rapatin lagi ya, komunikasi lagi. Jelas kalau masalah eksternal tuh salahnya dari masing-masing ya. Waktu itu soalnya banyak yang telat, padahal yang huntingnya itu udah ada yang datang beberapa, walaupun banyak juga yang telat. Tapi anggotanya harus datang duluan, harus yang ngadain acara itu harus datang duluan tepat waktu. Itu ada beberapa yang terlambat termasuk saya, soalnya macet. Soal itu saya tuh ikut rekaman itunya. Jadi yang rekaman itu telat, soalnya yang rekaman itu beberapa bukan fullnya ya, bukan full PKT. Oke, kita selanjutnya kayak kepemimpinan kayak paternalistik. Oke, kenapa dan berikanlah contoh. Menurut kita itu harus kayak pemimpinan ini harus mengutamakan kebersamaan. Kita harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan keegoisan sendiri. Kita mengutamakan kepentingan bersama. Kita harus mencari jalan utama, jalan tengah-tengahnya. Contohnya ya di situ waktu masalah internal, waktu itu langsung rapat. Waktu rapat tuh ada yang ngomong, jadinya kayak introspeksi diri ya, semuanya introspeksi diri. Kita tuh harus paham soalnya nggak semua orang terus solusinya tuh waktu itu nanti kalau mau ada liburan lagi, kita tuh harus yang disukai semuanya, bukan yang setengah-setengah, yang setengah ini suka yang setengah enggak. Soalnya saya juga itu orangnya introvert gak suka keluar rumah, kalau bisa di rumah ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Cara mengambil keputusannya seperti tadi kan, kayak pemimpin saya itu kebersamaan. Jadi mengambil keputusannya itu harus kebersamaan juga. Kita harus rapat, semuanya dicangkup, semuanya dimasukin, nanti terus dipilih beberapa poin yang masukannya yang paling cocok. Kita musyawarah, kita voting lagi yang pas mana, yang cocok mana, kita voting terus yang dijalanin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan Anda implementasikan setelah belajar kepemimpinan untuk kehidupan sehari-hari? Untuk kehidupan sehari-hari saya itu soalnya waktu saya kerja juga itu harus, soalnya sebelum ini ya, sebelum saya belajar kepemimpinan ya, mungkin saya tuh jarang ngomong sama orang. Terus setelah saya belajar dimasuk di ilmu komunikasi dan akhirnya bekerja, itu saya dipaksa untuk berbicara dengan orang. Kita harus lebih terbuka. Kita harus terbuka agar semuanya bisa mengerti kita lah. Bahasanya gitu. Kalau kita kurang komunikasi nanti bisa bahaya. Nanti bisa ada kesalahan, nanti kita yang disalahin. Kalau apalagi ya, mungkin itu. Kalau enggak ya mungkin itu. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Terima kasih Bu. Semoga nilai saya bagus walaupun backgroundnya jelek. Terima kasih. Maafkan saya Bu. Apa adanya di sini. Jawabannya mungkin nggak memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Saya Sandro Aldi Akbar. Selesai. Terima kasih.